Ada satu makhluk Satu makhluk. yang bahkan melakukan pelecehan eksplisit. Korbannya itu selebritas perempuan. Pelaku siapa namanya? Fufu Fafa. Tahu nggak Fufu Fafa siapa? Oh, senyum. Suatu akun di Kaskus. Nah, Bu Fafa. sekarang saya tanya, hukum bekerja tidak? Fufu Fafa itu melecehkan dengan menyebut bagian tubuh tertentu lewat- selebritas. Lewat postingannya. Iya. di capture. Hukum bekerja tidak? Bahkan rasis juga ada. Tuh. Sekarang jadi apa? Fufu Fafa coba jawab. Menghilang dia, lupa password. Enggak mungkin menghilang. Enggak mungkin menghilang. Gentayangan yang menghilang tadi itu. Hilang ada ya. Gentayangan. Saya boleh tanya tidak? Pertanyaan begini. Maaf ya, jangan tersinggung. Sekali lagi, ini perbuatan yang tidak baik, yang pelaku semestinya dijatuhi sanksi. Pertanyaannya, kenapa harus bawa-bawa kampus? Kenapa seret-seret UI? Kenapa konsekuensinya harus konsekuensi sanksi akademis? Kenapa kita tidak lihat 16 orang ya? 16 orang itu lihat aja sebagai anggota WhatsApp group, titik. Netizen, titik. Gen Z, titik. Kenapa harus bawa-bawa kampus? Misalnya begitu. Bagaimana kemudian kita mencoba mengcounternya ya, Mas? Ya ini tentu di UI ini kan bukan kejadian kali pertama. Sebelumnya itu UI mendapat cecaran yang luar biasa di tahun-tahun sebelumnya. Itu soal kekerasan seksual di UI juga tidak mendapatkan penyelesaian secara serius. Kejadiannya di mana? Di kelas? Di banyak tempat. Di lingkungan UI? Iya di lingkungan UI. Nah, ini kan Sehingga orang pada nanya, iya. Satgas UI kemana? Nah, ini kan Gitu TKP-nya bukan di lingkungan UI, bukan di Depok. Ya di lingkungan kampus juga ada. Lingkungannya WhatsApp group. Bukan. Cerita saya kan tidak hanya satu perkara. Oh, gitu. Ada banyak perkara gitu Akumulasi. kan. Nah, akumulasi dari banyak perkara itu ternyata tidak hanya di WhatsApp di ruang digital, tapi juga di ruang-ruang yang non digital gitu. Nah, kenapa kok kampus? Ya, tadi karena kejadiannya banyak. Tidak hanya di UI. Karena kalau misalnya apa namanya, ini yang rame di UI dan kejadiannya di UI, mungkin ada something wrong di UI. Karena di IPB nggak ada, di Unpad nggak ada, di ITB nggak ada. Tapi ternyata kan terjadi semua. Di Unpad ada, ITB ada, IPB ada gitu kan. Berarti ada sistem di mana kampus itu gagal menciptakan ruang, zona yang aman, bebas dari kekerasan. Coba kita kulik Karena ini bukan hanya perilaku regulasinya, ya. individunya aja gitu. Iya, sehingga contoh misalnya ketika sebelum kasus ini rame, saya datengin satgas-satgas itu. Kenapa ini kasus nggak ada yang ditindak? Kenapa kampus-kampus nggak diselesaikan? Saya dicecar balik. Nyelesain kasus begini itu emang nggak butuh duit. Oh iya, anggaran. Satgas itu nggak dapat anggaran, Mas. Gitu. Emang saya sebagai dosen itu dampingin korban itu dapat insentif. Gak ada apa-apa saya gitu. Gitu. Artinya kalau Satgas itu hanya dilantik oleh Pak Menteri misalnya, atau Pak Rektor, tapi kalau nggak disupport soal resource manusia, soal resource pendanaan, berarti kan main-main. Nggak Soal serius. pencegahan ini nggak serius. Ada juga berita kabar bahwa di Undang-Undang TPKS ini sebelumnya kan biaya visum segala macam dibiayai oleh negara, tapi katanya itu mau dengan dalih efisiensi. Jadi nanti kalau misalkan ada korban dalam tanda kutip pemerkosaan, visumnya bayar sendiri. Padahal Iya. jadi kan Visum berapa? iya, visum kan nggak semua orang bisa. Saya rasanya. pernah ditelepon oleh mahasiswa. Kejadiannya hari Sabtu. Saya menjadi korban kekerasan seksual gitu kan. Kapan kejadiannya? Baru tadi pagi, hari Sabtu ya. Saya bilang segera visum, bilangnya sebagai bukti supaya nggak hanya cerita saja, cerita korban gitu. Mohon maaf, saya mahasiswa miskin nggak punya uang. Saya harus kemana? Saya bilang, setahu saya kalau setelah lapor polisi, nanti kasih surat pengantar polisi bahwa nih mahasiswa nggak mampu bisa visum, nggak bayar gitu kan. Pengetahuan saya begitu. Ya, saya bilang aja langsung segera cari Polres terdekat, minta pengantar, nanti bisa gratis. Gitu kan. Artinya kalau dia langsung ketemu dengan saya misalnya yang tahu informasi, bisa segera visum dan nggak bayar. Tapi kalau korban nggak tahu harus telepon siapa, temannya juga nggak tahu, maka bisa jadi tadi karena si pelaku bilang nggak ada buktinya, nggak ada hasil visumnya dan seterusnya. Tapi kalau kekerasannya nggak kenain fisik, visumnya nggak bisa juga. Ada satu makhluk Satu makhluk. yang bahkan melakukan pelecehan eksplisit. Korbannya itu selebritas perempuan. Di jagat media sosial. Pelaku siapa namanya? Fufu Fafa. Tahu nggak Fufu Fafa siapa?
Oh senyum. Suatu akun di Kaskus. Nah, Fufafa. sekarang saya tanya, hukum bekerja tidak? Tadi kan Mbak Fitri bertanya kan, bagaimana kalau bentuk kekerasan tidak ada sentuhan fisik gitu kan? Iya. Iya. Tapi eksplisit, Fufafa itu melecehkan dengan menyebut bagian tubuh tertentu lewat- selebritas. Lewat postingannya. Iya. di capture. Hukum bekerja tidak? Bahkan rasis juga ada. Tuh. Sekarang jadi apa? Fufafa coba jawab. Menghilang dia, lupa password. Enggak mungkin menghilang. Enggak mungkin menghilang. Gentayangan yang menghilang dari itu. Hilang ada ya. Gentayangan. Kalau kata netizen lainnya ini Fufafa kemana? Biasa kan dia mengkritik pemerintah. Sekarang lupa password kayaknya gitu kan. Sanksi sosial nggak jalan. Iya kan? Iya, benar. Sanksi akademis. Nggak tahu, dia kuliah nggak sih? Sekolah nggak sih, Mas? Katanya ijazahnya palsu. Saya cara Fufafa loh ya, jangan salah. Kita mau jatuhkan sanksi apa coba? Pidana juga nggak ada. Itu kan sebuah presiden yang Rumit buruk. ya ternyata. Sangat Oh rumit. ya jadi presiden yang buruk ya, ya presiden yang buruk. Presiden ya. Presiden. Jangan Presiden. jubah. Iya, iya presiden. Ya. Jangan salah. Jangan sebut, salah sebut. Iya. Tekor gitu. Tapi mungkin nggak sih Pak, Apa itu? seorang pelaku pelecehan itu nggak sadar kalau mereka tuh sedang melakukan pelecehan. Oh, enggak. Kalau Kayak ini kita kan kayak bicara orang cuma bercanda pelaku kejahatan doang. seksual, kita harus pakai asumsi dia sadar, titik. Oh, Jangan harus. buka ruang perdebatan dia nggak sadar, dia khilaf, dia bercanda, tidak ada. Saya sepakat kalau udah bicara tentang bagian tubuh, dalam konteks mengolok-olok, bercandaan, segala macam, nggak ada bercandaan. Asumsinya memang dia sadar, dia tahu itu Sadar, pelecehan. bisa diminta pertanggungjawabannya, semestinya begitu. Oke, berarti dalam kasus kemarin juga sebenarnya mereka sadar. Bukan dalam konteks bercanda, tapi dia memang harusnya dalam kesadaran penuh gitu ya. Betul, harus diposisikan sebagai orang yang sudah melakukan sebuah kesalahan, titik, itu aja. Oke, ini menarik sekali. Tapi waktunya Sudah habis. sudah Lebih malah. habis. Gara-gara saya Malah seru sebut banget Fufafa langsung berakhir. Enggak, ini kebetulan. Mungkin closing Berusaha statement. melindungi pelaku ya. Tidak. Tidak. Iya. Kita tema lain bahas itu. Silakan closing statement masing-masing sebelum kita soal- tutup. Ya, jadi apapun alasannya, ini kejadian di Universitas Indonesia dan juga kampus-kampus yang lain belakangan viral ini harus menjadi pelajaran kita bersama bahwa kita harus menciptakan kampus menjadi zona yang bebas dari kekerasan gitu. Karena itu ini kejadian juga tidak terjadi satu kampus, tapi merata di banyak kampus di seluruh Indonesia. Karena itu harus ada perubahan ya soal sistem pencegahan dan penanggulangan kekerasan yang ada di kampus. Sistem yang selama ini ada ya itu kurang tegas. Soal satgas, butuh dukungan manusia itu siapa, butuh dukungan resource itu apa saja, berapa dan seterusnya harus dievaluasi. Yang terakhir menurut saya keberadaan satgas di kampus itu setahu saya sudah ada. Ya, kampus-kampus hari ini sudah punya satgas. Tetapi yang harus kita tekankan pemerintah dalam hari ini adalah Kementerian Pendidikan Tinggi ya, Kemendikti-Saintek harus melakukan audit secara berkala tentang kinerja Satgas ini gitu. Sehingga tidak hanya begitu viral ada kasus semua kita ribut ke situ, tetapi tidak ada perbaikan secara sistemik, perbaikan yang lebih baik untuk kedepannya. Siap. Silakan Pak Reza, closing statement. Penyamaan persepsi. Satu, sejak pengumuman penerimaan mahasiswa baru, setiap flyer, setiap brosur atau apapun itu mencantumkan kampus ini adalah zero tolerance terhadap kekerasan seksual. Sehingga kekerasan seksual dalam bentuk apapun sanksinya tidak bertingkat tapi langsung dikeluarkan secara tidak hormat. Eksplisit kan begitu. Sehingga setiap orang tua, setiap calon mahasiswa tahu persis apa yang akan mereka alami ketika mereka coba-coba melanggar larangan semacam itu. Itu satu. Yang kedua, masih sama penyamaan persepsi. Bahwa siapapun bisa jadi korban, siapapun jadi pelaku. Sehingga jangan kemudian muncul pemikiran stigmatis bahwa tenang aja laki-laki kita ini nggak akan jadi korban. Jangan, itu justru menciptakan kelengahan yang mempersulit laki-laki ketika mereka jadi korban. Begitu pula kaum perempuan, mereka jangan menganggap kita tidak akan pernah kok jadi pelaku kejahatan. Oh jangan, salah. Menjadi jahat salah satu teorinya adalah lewat proses belajar. Jadi siapapun termasuk perempuan kalau belajarnya salah, dia akan bisa menjelma pelaku kejahatan. Jadi sekali lagi, luruskan penyamaan persepsi sebelum masuk kampus dan samakan persepsi siapapun bisa jadi korban, bisa jadi pelaku. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.